Ya, baik, kita ulangi sedikit ya. Jadi kenapa kalau kita mau safar, sholat, pulang dari safar pun sholat? Ya, karena kita selalu memulai satu dengan ibadah, mengingat Allah, dan kita pun akhiri dengan mengingat Allah. Persis kayak mau tidur. Kita mau tidur, ingat Allah, baca bacaan dulu, zikir sebelum tidur. Bangun tidur juga banyak zikirnya kan? Ya, karena safar adalah bagian daripada azab. Maka kita minta perlindungan kepada Allah, apapun yang terjadi dalam safar, Allah lindungi kita. Bahkan dalam sebuah riwayat, ya ketika seorang safar, bisa jadi ditentukan ajalnya. Maka penting seseorang kalau mau safar punya adab-adabnya. Ya, punya etika-etikanya, dan ternyata ya jarang sih Pak orang mau safar pakai etika ya. Kebanyakan mau langsung jalan. Paling minimal baca doa doang. Padahal banyak hal-hal yang bisa dilakukan dalam safar, dan ternyata ada banyak sunnah yang orang tidak jalankan di dalam safarnya. Nah, makanya ketika kita safar, salah satu sunnahnya adalah pulang dari safar adalah sholat di masjid. Ya, sholat di masjid ya, bukan di rumah nih. Sholat di masjid 2 rakaat, sholat sunnah pulang dari safar. Sebagai tanda apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena safar bagian daripada azab, dan betapa banyak kejadian-kejadian kecelakaan musibah saat safar. Dan alhamdulillah kalau Bapak Ibu diselamatkan, ataupun ternyata terjadi kejadian, pasti itu lebih baik daripada yang ya Allah Maha merencanakan. Tetap lakukan sholat pulang dari safar. Kita lihat lagi hadisnya satu lagi, lanjut Pak, dari Ka'ab. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah tidak datang dari berpergian melainkan pada siang hari waktu duha. Sungguh beliau mengawali kedatangannya di masjid, lalu sholat 2 rakaat dan duduk di dalamnya. Ya, di sini ada tambahan Pak, duduk di dalamnya. Buat siapa? Buat yang orang penting Pak. Pak Pujo RT apa RW? Bukan Pak, warga biasa. Jadi Nabi SAW pulang dari safar itu siang hari atau waktu duha. Ya, tapi ya memang kalau bisa pulang safar itu pulang safar dari jauh ya. Ke rumah itu jangan malam Pak. Kecuali ada pemberitahuan. Ya, karena kan kasihan orang rumah lagi tidur, istri juga lagi belum dandan. Maka kalau pulang malam ya harus kasih tahu. Nah, Nabi pulang siang hari atau waktu duha, dan beliau masuk masjid. Lalu sholat 2 rakaat dan duduk. Duduk apa? Ya duduk di dalamnya. Kenapa? Ya kalau makanya ini Imam Nawawi jelasin nih. Ya, mengatakan lanjut di dalam. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, di dalam hadis-hadis tersebut terkandung pengertian disunahkannya sholat 2 rakaat bagi orang yang baru datang dari perjalanan. Sholat ini bukan sebagai penghormatan bagi masjid, tahiyatul masjid. Jadi bukan sholat itu ya, bukan sholat tahiyatul masjid, bukan ya. Ya, jadi ini sholat pulang dari safar. Ya, lanjut. Hadis-hadis di atas secara jelas menyinggung hal-hal yang telah saya sebutkan. Di dalamnya terkandung pengertian disunahkannya pulang dari perjalanan pada permulaan siang. Selain itu, disunahkan juga bagi orang-orang yang mempunyai kedudukan dan orang-orang yang banyak diburu oleh orang-orang ketika pulang dari perjalanan, agar saat pertama kali dari kedatangannya itu duduk di dekat rumahnya, di tempat yang tampak dan mudah dijangkau oleh orang-orang yang mengunjunginya, baik tempat itu masjid maupun yang lainnya. Ya, jadi kalau pulang dari safar, bagusnya awal siang ya Pak ya. Maksudnya waktu duha, dan hindari pulang safar waktu malam kecuali ada pemberitahuan. Kemudian pulang safar tanda syukur adalah ke masjid, ya. Kemudian sholat 2 rakaat, bukan tahiyatul masjid tapi pulang dari safar, ya. Kemudian selanjutnya bagi yang orang tenar ya Pak ya, orang tenar, RT, RW, lurah, ya itu duduk bentar karena suka orang-orang pada
pada bertanya-tanya dari mana ya dan lain-lain, atau duduk di dekat rumahnya. Saya ingat ya dulu pernah dihajikan oleh orang tua saya, semoga Allah menjaga mereka. Tahun 2000 itu saya dihajikan, haji yang reguler. Kemudian pulang bersama dengan orang tua saya berangkat, kemudian pulang. Nah, itu di rumah itu Pak udah ditaruh apa ya? Udah ada kasur tapi di luar gitu buat duduk. Ya, buat duduk. Maksudnya di dalam rumah tapi bukan di kamar tapi di ruang tengah. Buat ayah saya, buat ibu saya, buat saya. Saya mikir juga sebenarnya gini. Ini kenapa begini ya gitu. Ini kenapa begini ya gitu ya. Ya, ternyata ya mungkin karena pulang haji orang kan banyak nanya ya, Pak ya. Banyak nanya, kadang-kadang ada yang minta doa ya. Minta doa pulang haji ya. Cuman masalahnya yang berangkat hajinya kagak ngapalin doa-doa, jadi bingung dia itu doanya apa. Ya. Jadi pada minta doa ya, kadang-kadang kita ngasih air zam-zam. Ya, jadi bukan di kamar, di ruang tengah itu. Ayah saya satu, ibu satu satu kasur tapi buat yang di bawah gitu ya, di bawah. Sehingga orang-orang bisa datang menjenguk ya, karena kan mungkin lama 40 hari waktu itu. Nah, ini ternyata memang pulang safar itu ya bagus, apalagi yang punya kedudukan ya. Pada saat itu mungkin orang tua saya ya sebagai tokoh masyarakat. Nah, akhirnya banyak dikunjungi. Nah, ternyata memang ada sunnahnya ya, ada sunnahnya. Baik Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat pulang dari safar itu masuk di poin terakhir berarti ya, di dalam adab-adab. Ini dia nomor 17 dalam adab-adab safar. Ya, jadi poin terakhir setelah kita pulang safar ada melakukan sholat rakaat di masjid terdekat ketika setelah tiba. Tapi kalau secara komplitnya bagi yang pengen safar, mungkin bentar lagi Desember ya Pak ya? Ya, betul, Pak. Ya, mungkin ada yang mau jalan-jalan kemana ya, maka hendaklah mengetahui apa saja adab-adab safar itu. Yang pertama, orang kalau mau safar istikharah Pak, bagusnya. Ya, istikharah. Nah, ini jarang orang mau safar istikharah ya Pak ya. Ya, nah ini. Lanjut Pak. Apabila seseorang bertekad untuk melakukan safar, disunahkan untuk istiqoroh, minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan sholat 2 rakaat selain sholat fardu. Kemudian berdoa dengan doa istiqoroh sebagai berikut. Nah, jadi sholat apa aja ya, misalnya ba'diyah duhur. Nah, ba'diyah duhurnya baca doa ini. Ya, maka ba'diyah duhurnya jadi istikharah. Yang penting sholat 2 rakaat. Ya, mau menyengaja juga nggak apa-apa dalam hati sholat istikharah. Ya, Allahu Akbar. 2 rakaat, nggak ada bacaan surat-surat tertentu. Lanjut doa deh. Nah, doanya ini. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqadratika wa as'aluka min fadlikal azim. Fa'innaka takdiru wa la akdir wa ta'lam wa la a'lamu anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amr khairan li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri aw qala fi ajli amri wa ajlihi faqdurhu li wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarran li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri aw qala li fi ajli amri wa ajlihi fasrifu anni wasrifni anhu waqdur lil khaira haitsu kana tsumma raddini bi. Ya, ini dalil. Jadi doa istikharah nih. Ya. Jadi ya Allah, jika Engkau tahu bahwa urusan ini, ya sebutin urusannya nih. Ya, di kalimat ya. Allahumma inni astaghfiruka bika wa as'aluka min fadlika Nah, Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr. Nah, ini ya. Ya Allah, jika Engkau tahu ya bahwa urusan ini. Nah, jadi di sini nih di inna hadzal amr, setelah ini baru sebutin apa tuh. Ya, kalau mau pakai bahasa Indonesia, Arabnya dulu baru bahasa Indonesia. Kalau nggak bisa ya udah baca Indonesianya. Nah, nanti sebutin deh tuh. Sebutin mau kemana. Safar, kami mau safar. Ya, kemana misalnya ke Bandung, ke Garut, ya.
kemana lagi, ke Cirebon atau kemana ya. Nah di sini kan minta kalau memang perjalanan safar ke Cirebon itu lebih baik bagiku, agamaku, hidupku dan akhir urusanku, berilah aku kemampuan untuk melakukannya. Jadi setelah doa ini ya, apa yang dilakukan Pak Ustadz? Nunggu berita? Nggak usah, kerjain aja apa yang dikerjain Pak. Ya nggak usah nungguin mimpi, ya kagak mimpi-mimpi Pak Ustadz, kagak safar-safar jadinya. Ya jadi setelah Anda ya istikharah 1 hari sebelum keberangkatan misalnya, ya kemudian jalanin apa yang Anda pengen jalanin. Ternyata lancar Pak, mudah, gampang, ya berarti memang dibolehin. Ternyata kok sulit banget ya, mogok, ban pecah, ya istri kelempar keluar, oh itu mau tabrakan itu ya. Pokoknya nggak enak dah kejadiannya. Mungkin memang disuruh balik, ya suruh balik, atau disuruh dialihkan safarnya ke tempat yang lainnya. Wallahu a'lam. Jadi ini penting nih Pak. Pernah Pak Pujo mau safar istikharah dulu? Belum, Pak. Orang safar orang mau milih jodoh. Orang safar milih jodoh. Padahal salah satu sunnah safar ketika mau istikharah sebelum safar. Ya, jadi Bapak Ibu yang pengen safar, ya istikharah lah. Nah istikharah ini untuk perkara yang sunnah ya Pak ya. Perkara-perkara yang mubah ya. Kalau untuk perkara yang wajib ya nggak usah salah istikharah. Saya pengen bakti sama orang tua, istikharah dulu geblek gitu mah. Ya, nggak usah istikharah bakti sama orang tua, wajib tuh ya. Saya mau ninggalin mabuk istikharah dulu. Nggak Bu, itu nggak usah ya, mabuk mah haram. Taib. Kemudian oleh karena itu di sini disebutkan ya, oleh karena itu safar yang wajib dan mustahab yang jelas hukumnya tidak disyariatkan melakukan sholat istikharah, terlebih pada safar yang makruh dan haram. Jadi kalau safarnya, ada safar yang haram Pak? Ada orang safar pengen maksiat kan? Ya udah niatnya udah jelek ya. Nah jadi intinya siapa yang pengen safar bagus istikharah. Tapi safar di sini safar yang bersifat apa? Safar yang bersifat mubah ya Pak ya. Ya mau jalan-jalan tuh bagus Pak Pujo. Ya salah satu obat futur yang ke-20 itu jalan-jalan bersama keluarga. Ya jalan-jalan bersama keluarga. Cuma bagaimana caranya jalan-jalan ini jadi pahala. Jangan sampai jalan-jalan ternyata malah banyak larangan-larangan Allah yang dilanggar. Nah, salah satu sunnah safar adalah istikharah. Kemudian musyawarah sebelum safar. Lanjut Pak. Musyawarah sebelum safar. Dianjurkan bagi orang yang hendak melakukan safar untuk bermusyawarah dengan orang-orang yang dipercaya agamanya, pengalaman dan mengetahui tentang safar yang akan dia lakukan. Lanjut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bermusyawarahlah dengan mereka pada urusan itu. Ali Imran 159. Perintah ini ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau adalah manusia yang paling baik dan paling benar pandangannya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam berbagai urusan. Luar biasa ya Pak, Nabi aja disuruh musyawarah. Padahal Nabi paling benar pandangannya. Ya, tapi dalam urusan-urusan yang bersifat apa mubah ya maka musyawarah ya, termasuk buat safar ini. Jadi tapi musyawarahnya sama siapa? Musyawarahnya bagusnya sama orang yang memang orang yang dipercaya mengetahui tentang mau kemana misalnya ya. Nah kita lihat di sini ya. Demikian pula khalifah-khalifah setelahnya, mereka mengajak orang-orang yang soleh dan memiliki pandangan yang baik untuk bermusyawarah dengan mereka. Jadi musyawarah sebelum safar merupakan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang seharusnya diikuti. Musyawarahnya apa siapa? Sama yang dipercaya agamanya Pak. Kalau Pak Pujo pengen ke Bali ya, terus nanyanya sama orang yang agamanya nggak bener, kagak diterangin masalah sholat nanti. Ya. Enggak, malah Pak Pujo nanti dikasih tahu nih Pak Pujo kalau pengen ya
maksiat di sini nih Pak. Ya, Bapak masuk kayak sini. Makanya musyawarahnya sama orang yang benar agamanya, dipercaya agamanya, pengalaman, mengetahui tentang safar dia kemana dia. Misalnya ya, saya mau pergi ke kemana ke London misalnya ya. Maka ya saya harus tanya dong sama yang di London. Ya kan ada banyak jamaah di sana misalnya. Oh nanti Pak Ustadz begini, Pak Ustadz begini, Pak Ustadz begini dan lain-lainnya gitu loh. Nah musyawarah dengan mereka, bertanya dengan mereka yang memang pernah melakukan perjalanan ke sana dan agamanya bagus. Nah sering tuh Pak orang mau umroh ya datang ke saya. Ya karena saya kan pembimbing haji, pembimbing umroh. Jadi kalau ada orang mau safar pergi haji, walaupun pakai travel apa Pak terserah ya. Ya saya nggak jualan travel. Mau umroh pakai travel apa terserah. Tapi saya senang kalau orang sekali haji benar gitu aja. Sekali haji benar. Dapat rukunnya, dapat wajibnya, dapat sunnahnya. Jangan berkali-kali haji, tapi rukun ditinggalin. Apalagi sunnah-sunnah banyak yang ditinggalkan. Nah, itu enak tuh saya gitu tuh. Makanya hati-hati, ya penting seseorang punya ilmu sebelum memilih biro perjalanannya. Ya, jangan percaya sama biro perjalanannya, jangan. Ya, kalau Anda harus percaya pada ilmu dulu. Anda belajar dulu, baru deh setelah belajar Anda bisa milih kan. Oh, ini yang sesuai sunnah, ini yang tidak. Nah, makanya senang tuh ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau haji, ya datang ke rumah, nanya, ya saya jelasin. Ya, dari mulai berangkat sampai pulang. Nanti di sana gimana? Nah, bahkan saya bilang rekam ya, direkam pakai handphone nih. Saya lagi nerangin nih. Karena banyak hal yang nggak ada di buku kan, khususnya pengalaman. Ya, nah ini nanti Ibu kalau di Mina wudunya, Bapak kalau rame kamar mandi ya pakai air aqua aja wudunya. Nah begini caranya. Nanti di Muzdalifah ya, nah itu di situ kan bermalam di Muzdalifah sampai subuh ya. Nah Bapak Ibu ya ini ya jangan banyak ngobrol di Muzdalifah, tidur aja udah kerjaannya tidur. Kalau nggak bisa tidur ya zikir gitu loh sampai subuh. Jadi senang orang bahkan yang memberi fatwa juga yang tadi nasihatin ini senang gitu nih ya, senang banget. Senang kenapa? Ya karena banyak hal yang dia nggak tahu. Nah, apalagi yang travelnya kurang ini Pak, kurang apa ya? Mungkin travelnya mahal bagus, tapi kadang-kadang mungkin tidak sesuai sunnah. Nah, saya juga jelasin deh tuh. Nanti kalau di travel Bapak pada pakai mikotnya di Jeddah, Bapak di atas aja ya, di Alam-Lam, ya di Kornul Manazil, ya nggak apa-apa. Yang kan banyak orang melakukannya, tapi di travel Bapak nggak melakukannya, Bapak lakuin. Nanti kalau mabit di Mina saya kasih tahu begini hukumnya dan lain sebagainya. Maka penting, apalagi perjalanan yang bersifat ibadah. Penting untuk bertanya kepada orang yang berpengalaman. Ya, jadi buat Bapak Ibu, ya, mudah-mudahan yang mau berangkat haji, insya Allah dimudahkan tahun ini ya. Ya, alhamdulillah COVID sudah mulai mereda, umroh juga sudah mulai pada buka. Tapi ingat, penting untuk istikharah dan penting musyawarah sebelum safar dengan siapa? Dengan orang-orang yang dipercaya agamanya, apalagi untuk urusan haji atau urusan haji dan umroh. Ya, itu penting. Ya, untuk bertanya-tanya, ya, A, B, C, D. Jangan yang dipikirin tuh hotelnya bintang 5 Pak Ustadz, itu doang yang dipikirin ya. Ya, saya ikut kelasnya bisnis dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang yang belum diketahui tentang masalah haji. Maka bertanyalah, ya bertanya, khususnya untuk safar yang bersifat ibadah seperti haji dan umroh. Baik, intinya mau pergi kemana aja, ya bagus tanya-tanya. Ya saya pribadi, kalau pergi ke mana, daerah mana yang saya nggak tahu ya, saya nanya sama teman-teman.
Ada yang ngasih tahu, ada yang, oh begini tat, iya begini tat, dan lain sebagainya. Nah, ini pentingnya musyawarah, luar biasa Islam nih. Nabi aja bermusyawarah, apalagi kita tentunya. Nah, dengan musyawarah ini akan tahu trip perjalanannya kayak apa, godaannya kayak apa, lamanya berapa ini, ya, dan gimana nanti di sana. Nah, ini penting bagi yang ingin safar. Kemudian menyiapkan bekal safar, lanjut. Menyiapkan bekal safar. Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ia berkata, seorang musafir tidaklah pantas mengucapkan aku akan safar tanpa bekal. Cukup dengan bertawakal. Ini adalah ucapan bodoh. Sebab membawa bekal dalam safar tidaklah mengurangi ataupun bertentangan dengan tawakal. Nah ini, jadi ada orang-orang Pak Pujo suka lihat kalau haji ya, dia tuh kagak bawa bekal, ya akhirnya pada minta-minta kan, banyak yang minta-minta ya di jalan, ya maka hendaklah yang mau safar ini bekal, ya ini baru safar dunia ya, apalagi safar ke akhirat, tentunya bekalnya lebih banyak lagi. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah orang berbekal ini ya, penting. Lanjut dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, penduduk Yaman pernah naik haji tanpa membawa bekal. Mereka mengatakan, kami bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah tiba di Makkah, ternyata mereka meminta-minta kepada orang-orang di sana. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat teguran. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ya, jadi udah ada kejadiannya. Sekarang diulangi lagi ya Pak ya. Sekarang diulangi lagi, ada orang berangkat haji tanpa bekal, mentang-mentang dekat dari negaranya, tapi begitu sampai di Mekah akhirnya banyak meminta-minta. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari berkata, Al-Muhalla menyatakan hari terdapat faedah bahwa meninggalkan minta-minta kepada orang lain termasuk ketakwaan. Ya. Nah sekarang ada satu Pak, kalau bagaimana Pak Ustadz buat yang ditinggal? Buat yang ditinggal, misalnya Pak Pujo mau berangkat haji, ya udah melakukan musyawarah dan lain-lain, kemudian melakukan hal yang ketiga, menyiapkan bekal. Maka buat yang tetangga Pak Pujo, termasuk saya, yang ngelihat Pak Pujo mau haji, bagus ngasih bekal Pak. Nah, enak tuh Pak, bagus ngasih bekal. Ya, paling boleh 1 ekor onta jantan Pak. Itu onta jantan 30 juta Pak Pujo. Ya, yang kedua nggak bisa juga kasih seekor onta betina, nggak bisa juga kasih buat nafkah. Maka bagus ya kalau Bapak Ibu ngelihat orang yang mau safar, ya mau safar mana aja ya kasih bekal. Apalagi mau pergi haji atau pergi umrah, ya kasih bekal. Tapi ingat Pak Puja, jangan berharap kembali. Jangan berharap nanti, wow air jam-jam ya 1 liter ya korma ya nitip ini skincare ya Pak Ustadz yang 21 tuh yang warna oranye, Masya Allah Ustadz dititipin begitu. Jadi kalau Anda melihat orang yang mau pergi safar apalagi pergi haji, maka berikanlah bekal. Berapa tadi Pak? 1 ekor onta jantan. Kalau nggak bisa kasih onta betina, nggak bisa juga ya kasih nafkah apa yang bisa Anda kasih ya. Nah, termasuk bekal di sini bukan hanya bekal bersifat materi nih Pak. Termasuk bekal di sini adalah taubat. Bekal di sini apa? Taubat. Jadi jangan berangkat safar nggak taubat, ditakutkan nanti meninggal di jalan. Tabrakan. Ya, lanjut hendaknya bertobat kepada Allah dari segala macam kemaksiatan yang telah diperbuatnya dan beristighfar dari setiap dosa yang dilakukannya. Karena dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi setelah ia melakukan safar dan tidak mengetahui pula takdir yang menimpanya. Betul Pak? Ya, betul. Ya, makanya Bapak Ibu yang mau safar ya banyak istighfar, banyak bertobat. Karena nggak tahu apa yang terjadi saat safar. Ada yang balik lagi, ada yang tidak balik lagi. Ya, ada yang luka-luka datang, ada yang cacat pulangnya. Ya, maka nggak tahu apa yang terjadi, maka banyak bertobat dan beristighfar. Lanjut bagi
Bagi seorang yang hendak safar, hendaknya mengembalikan barang-barang yang pernah dirampasnya kepada pemiliknya, membayar hutang-hutang, menyiapkan nafkah, uang belanja kepada yang wajib diberi nafkah, segera menyelesaikan perjanjian-perjanjian yang diulur-ulur, dan menulis wasiat kepada ahli warisnya dengan dihadiri para saksi, dan meninggalkan uang belanja kepada keluarganya, istri, anak, dan orang tua, dan meninggalkan kebutuhan pokok yang dapat mencukupinya. Hendaknya seorang yang hendak safar tidak membawa perbekalan kecuali dari sumber yang halal lagi baik. Ya, taib. Jadi yang punya utang ya bagus diselesaikan utangnya. Yang punya perjanjian-perjanjian yang diulur-ulur segera. Yang zalim sama orang ya segera minta maaf, kembalikan apa yang pernah diambil. Indah banget orang mau safar nih, Pak. Ini baru ngomong safar dunia ya, Pak ya. Belum safar akhirat. Maka hendaklah mereka yang mau safar tobat, banyak istighfar, dan kembali dan selesaikan urusan-urusanmu, ya. Kemudian juga boleh menuliskan wasiat, ya. Nah, jadi jarang Pak orang mau safar tulis wasiat, jarang. Ya, makanya begitu kejadian bingung kan Pak, nggak ada cerita apa-apa soalnya, betul kan? Ya, begitu kejadian, wah, gimana nih gitu loh. Ya, saya pribadi kalau safar ya apalagi yang jauh ya yang jauh biasanya kayak umroh gitu ya saya tulis wasiat pakai WA aja, kayak WA ya. Nah, dan itu menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sunnah yang jarang dilakukan. Orang nulis safar, nulis wasiat sebelum safar, ya. Termasuk bertobat jangan lupa kalau safar itu, karena nggak ada yang tahu apa yang terjadi di depan. Ada yang berangkat hidup pulang mati, ya. Ada yang berangkat sehat pulang cacat, wallahu alam. Ya malah dia nggak balik lagi ke negerinya, ya dia tinggalin istri dan anaknya Pak, nggak balik lagi, nikah berzinah dengan pelacur. Nah ini ada saya pernah baca sebuah buku tentang orang yang terjebak di sebuah negeri dengan pelacur sehingga akhirnya meninggalkan semuanya, ya termasuk istri dan anaknya. Kemudian ada satu hal yang bagus dari Syekh Muhammad bin Utsaimin tentang safar ya, bahwa dengan safar kita mengetahui hakikat akhlak seseorang. Nah Pak, jadi gini Pak, kan kita lagi bahas bahwa orang kalau mau safar itu berbekal. Bekal itu termasuk adalah tobat, termasuk bekal Pak. Ya tadi bekal itu wasiat, ya kemudian tadi membalikan hal-hal yang pernah diambil, minta maaf. Nah termasuk bekalnya adalah akhlak Pak. Kenapa? Karena safar akan membuka jati diri seseorang. Coba kita lihat, ya diistilahkan safran. Safar itu dari kata safran, karena diambil dari makna al-isfar. Isfar itu apa? Keluar, terang, nyata. Jadi safar itu artinya apa Pak? Safar itu kan kalau kita artinya keluar, perjalanan, ya. Tapi kalau diambil dari maknanya, ini dari makna isfar, artinya apa? Artinya keluar dan terang, nyata. Ya, maksudnya apa? Ya ini bersinar atau bercahaya. Secara makna disebut as-safaru safran karena membuka perihal akhlak seseorang tuh Pak. Jadi safar itu membuka apa tadi? Perihal, ya kecoret sebentar. Mana pulpen saya? Kelihatan Pak? Jadi safar itu artinya apa tadi? Keluar, terang, nyata. Maksudnya apa? Safar itu membuka perihal akhlak seseorang. Dengan safar keluar, teranglah akhlak seseorang. Ya, nyatalah akhlak seseorang. Maksudnya menjadikan jelas dan nyata keadaannya. Berapa banyak orang yang belum terkuak jati dirinya bisa terungkap setelah melakukan safar bersamanya. Ketika safar itulah engkau mengetahui akhlak, perangai, dan wataknya. Jadi orang kalau lagi safar kelihatan tuh Pak akhlaknya Pak. Begitu lagi safar di bandara Pak, kelihatannya kalem banget. Begitu pesawatnya delay kelihatan deh tuh Pak.
Ya, pernah. Waktu itu Gunung Merapi ya Pak, meletus ya. Ya. Gunung Merapi tiga hari itu. Jadi ada orang mau berangkat haji, itu kan persis pas bulan haji Pak. Mau masuk haji ya. Berarti masih bulan Zulqaidah ya, Zulqaidah. Jadi waktu itu berangkat haji, kemudian tiba-tiba Gunung Merapi meletus, pesawat Emirates nggak berani masuk dia ke Indonesia. Pak, 3 hari di hotel Indonesia. 3 hari di hotel. 3 hari di hotel pokoknya. Kan, nah ke situ kelihatan kan? Kelihatan tuh siapa yang sabar. Ya masa travel disalahin Gunung Merapi meletus, travel ngurusin Gunung Merapi apa? Ya. Nah, ini kelihatan. Jadi safar ini membuka tabiat seseorang. Dengan safar orang kelihatan akhlaknya. Yang marah-marah kelihatan tuh. Ya, yang nggak sabaran kelihatan lagi safar. Yang culas kelihatan, yang baik kelihatan lagi safar. Terbuka semuanya. Nah, makanya butuh apa tadi? Bekal. Bekalnya bukan hanya taubat tapi juga akhlak. Harus sabar, harus sabar, harus sabar. Kalau enggak keungkap semuanya nanti. Nah, inilah yang disebut ulama dengan ungkapan. Nah, ini Pak, boleh baca Pak, safar. Safar itu menyingkap sifat asli manusia dan menampakkan akhlak seseorang. Oke, lanjut disebut. Disebut as-safaru safran karena membuka perihal akhlak seseorang. Pada umumnya, seseorang yang tinggal di daerah asalnya tidak menampakkan kejelekan akhlaknya karena ia terbiasa dengan apa yang sesuai dengan tabiatnya yang biasa ia hadapi. Jika ia melakukan safar, maka tidak biasa lagi dengan keadaan dan kebiasaannya. Ia akan diuji dengan kesusahan safar yang berat dan tersingkaplah kejelekan dan diketahui aib-aibnya. Oleh karena itu, Umar bin Khattab tidak langsung menerima rekomendasi orang lain sebelum mengetahui akhlak dan sifat asli seseorang. Salah satu yang Umar tanyakan adalah apakah sudah pernah bersafar bersamanya atau tidak. Nah, jadi gini Pak, ya jadi Umar tuh nggak gampang mengetahui kalau nggak gampang menerima seseorang, merekomendasi seseorang kecuali pernah safar bareng nggak gitu. Nah, ini konfliknya di sini. Umar bin Khattab radhiyallahu an, jika ada seorang yang merekomendasikan temannya, beliau bertanya, apakah engkau pernah melakukan safar bersamanya? Apakah engkau telah bergaul dengannya? Jika jawabannya iya, maka Umar pun menerimanya. Jika jawabannya belum pernah, maka Umar akan mengatakan, engkau belum mengetahui hakikat senyatanya tentang orang itu. Ya, jadi kalau jadi mungkin ini Umar direkomendasi seseorang, maka ditanya, kamu udah pernah safar belum? Sama dia belum. Wah, jadi intinya bagaimana tahu akhlaknya kalau kamu belum pernah safar sama dia. Jadi intinya safar ini membuka aib seseorang. Dengan safar kelihatan tabiat sebenarnya seseorang. Dengan safar terbukalah yang tadinya tertutup. Maka penting punya bekal ilmu. Ya, punya bekal ilmu. Bertobat, ya belajar akhlak yang baik. Wah, nggak sedikit Pak yang berantem. Padahal haji ya. Haji pakai berantem juga, Masya Allah. Ya, padahal mau pergi ibadah, tapi luar biasa sombongnya. Ya, dan lain-lain. Nah, inilah pentingnya bekal. Bukan hanya punya uang berangkat haji, punya fisik yang sehat, tapi juga dia bertobat dan memiliki akhlak yang baik. Kemudian lanjut. Membawa teman dalam safar. Dianjurkan bagi musafir untuk membawa teman yang bisa membantu tatkala dibutuhkan. Rasulullah SAW bersabda, seandainya manusia mengetahui apa yang ada pada safar sendirian, sebagaimana yang aku ketahui, tentu seorang musafir tidak akan melakukan safar pada malam hari sendirian. Baik, jadi bagusnya bawa teman, tapi teman yang baik ya Pak ya. Kalau berdua temannya edan-edan juga ya jadi salah juga. Tapi teman yang baik. Teman yang ini bisa nasehatin kan kalau dia menyimpang. Ya, kalau terjadi apa-apa temannya bisa tahu keadaannya. Ada lanjut pada perang Khandaq.
Pada perang Khandaq, Nabi SAW menawarkan untuk menjadi mata-mata kepada para sahabatnya. Az-Zubair segera menyambutnya. Rasulullah SAW mengulangi tawarannya sampai 3 kali dan Az-Zubair selalu menyambutnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, setiap nabi punya penolong dan penolongku adalah Az-Zubair. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan, hadis ini menunjukkan dibolehkannya seseorang safar sendirian dalam keadaan darurat atau untuk kemaslahatan yang tidak didapatkan kecuali dengan safar sendirian, seperti mengutus mata-mata dalam perang. Adapun safar sendirian selain pada keadaan tersebut adalah makruh. Bisa jadi pembolehan safar sendirian itu adalah saat dibutuhkan pada keadaan aman. Adapun pelarangan safar sendirian adalah ketika kondisi bahaya, sementara tidak ada kepentingan mendesak untuk melakukan safar. Jadi kalau bisa safar bawa suami ya bawa istri, ya istri bawa suami atau bawa mahramnya, atau suami ya bawa temannya, ya. Tugasnya adalah saling menasehati tentunya, ya. Kemudian yang kelima, memilih ketua rombongan. Nah ini biasanya orang kalau mau safar harus ada ketua rombongannya nih, ya ketua rombongannya. Biasanya ustadz yang jadi ketua rombongannya kalau pergi haji, pergi umroh. Tapi kalau Bapak Pak Pujo pergi ke luar kota ya otomatis Pak Pujo jadi ketua rombongannya, ya karena suami, ya. Kemudian menitipkan keluarga, harta, dan apa saja yang diinginkan kepada Allah. Nah ini, ya. Lanjut Pak. Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dalam musnadnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya Luqman Al-Hakim pernah berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila dititipi sesuatu dia pasti menjaganya. Nah ini doa yang jarang hafal nih Pak orang Pak. Jadi sebaliknya keluarga yang ditinggal, nah ini komplitnya doanya di sini. Ini doa, ya doa kalau orang mau, jadi gini Pak Pujo mau pergi safar sama istri, tapi ninggalin anak-anak. Nah maka Pak Pujo baca nomor 1, nah anaknya baca nomor 2. Pak Pujo baca nomor 1 gimana? Astaudiullah dinaka wa amanataka. Doa ini, oh maaf ini orang mukimnya. Kalau yang ininya, ini dia. Pak Pujo baca nomor 3-nya, maaf ya. Doa musafir kepada orang mukim yang ditinggalkannya. Ya. Jadi Pak Pujo baca astaudiukallah alladzi la tadi'u wada'ihu. Aku menitipkan kalian kepada Allah yang tidak mungkin menyia-nyiakan titipan yang dititipkan kepadanya. Ini Pak Pujo sama istri baca doa ini. Ya. Nah, anaknya yang ditinggalin baca doa ini, Pak. Astaudiullah dinaka wa amanatak wa khawatim amalik. Ya, atau yang doa yang kedua, zawadakallahu taqwa wa ghafara zanbaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Ini jarang nih, Bapak Ibu. Ini sebelum keluar rumah ya, Pak ya. Sebelum keluar rumah. Ya, sebelum keluar rumah, bagi yang mau safar, yang mau safar baca doa ini dulu. Ini doanya nih. Bisa kelihatan Pak doanya? Astaudi'ukallah alladzi la tadi'u wada'iyu. Coba ikutin. Astaudi'ukallah alladzi la tadi'u wada'iyu. Ya, ini buat yang mau pergi ya Pak ya. Ini yang buat yang mau pergi. Ya. Nah, buat keluarga yang ditinggalin ini, Pak. Astaudiullah dinak wa amanatak wa khawati ma'amalik. Aku menitipkan agamamu, maksudnya agama Pak Pujo. Ya, amanahmu dan amal yang terakhir kepada Allah. Nggak tahu apa yang terjadi kan? Maka serahkan kepada Allah. Ini buat yang ditinggalin ya Pak ya. Ya, atau tambahin tuh buat yang ditinggalin. Tambahin doa yang ditinggalin, baca doa ini. Zawadakallahu taqwa wa ghafara zanbaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Semoga Allah membekalimu ketakwaan, Pak Pujo.
mengampuni dosamu, dan memudahkan kebaikan untukmu dimanapun kamu berada. Masya Allah. Pernah ngamalin, Pak? Belum. Ya, Masya Allah. Ini banyak sunnah Nabi yang hilang dalam safar. Dia, Masya Allah, ini doa yang bagus buat yang di apa nih? Ini apa yang nomor 1 sama yang nomor 2 buat siapa, Pak? Buat yang ditinggal. Kalau Bapak yang baca yang nomor berapa? 3. Nomor 3. Ya, Bapak titipkan kepada Allah, anak-anak, harta, semuanya, yang Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang dititipkan kepadanya. Masya Allah, indah banget nih doa mau safar. Ya, ini sebelum keluar rumah ya Pak ya, sebelum keluar rumah. Ya, sebelum keluar rumah. Jadi bagusnya Bapak siapin contekannya, anak juga siapin contekannya. Ya, tuh pakai planning begitu nih. Bapak baca ini ya, kamu baca ini ya. Ah, seperti itu. Kemudian ya kalau saya biasanya baca ya saya baca ya sambil misalnya saya ninggalin istri, saya baca ya nah istri sambil apa peluk ya saya baca doa yang astaghfirullah alladzi la tadiwada'u, maka istri saya baca doa yang astaghfirullah dinaka wa amanatak wa khatim amalik, atau yang satu lagi. Taib, ini berarti orang musafar ada perencanaan ya Pak ya? Perencanaan. Sebagaimana, jadi coba ibu-ibu bapak-bapak ya yang mau safar, rencanakan safarmu sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang direncanain cuma nanti belanja di sini. Nanti jangan lupa ke tempat ini makan ya. Ini enak banget nih satehan Jawar nih. Ya, ini enak banget dah. Jangan sampai kagak mampir dah. Orang direncanainnya ya makan aja sama shopping dah. Rencanakan doa-doa yang indah. Kalau ternyata dirimu ternyata nggak balik lagi, kau sudah tutup amal-amalmu dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah. Kemudian ada lagi doa baru deh Bapak keluar rumah kan, baca Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Insyaallah ini udah pada tahu. Nah begitu keluar rumah ya, nah, baru naik kendaraan nih. Bismillah, Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Boleh baca doa ini, ya. Nah, ini kan kalau pas apa nih? Doa ketika naik kendaraan, Pak. Doa ketika naik kendaraan. Nah, ini doa saat safar. Ya, kalau udah berada di atas kendaraan. Ya, ini biasanya kalau di pesawat Saudi ya, ini dibaca ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda, dan seterusnya. Ini kalau pesawat Saudi ya ada apa? Ada yang baca ini. Taib, ini doa-doanya nih. Jadi kalau yang ini keluar rumah, ini naik kendaraan, ini begitu berada di atas kendaraan. Masya Allah, hidup kita selalu diliputi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah nanti ya, terus kemudian ya membaca Subhanallah ketika jalannya apa? Turun. Insyaallahu Akbar kalau jalannya naiki. Kemudian jangan lupa mendoakan kebaikan ya. Nah ini doa-doanya nih, ini doa-doanya. Kembali lagi kepada pembahasan kita, menitipkan keluarga dan harta ini tadi masalah doa yang sudah kita bahas. Baik, sekarang nomor 7 lanjut Pak. Disunahkan berangkat pada hari Kamis. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam sahihnya nomor 2950 dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW berangkat ketika perang Tabuk pada hari Kamis, dan beliau SAW menyukai safar pada hari Kamis. Disunahkan pula berangkat pada waktu pagi, sebab Rasulullah SAW telah berdoa, Ya Allah, berilah berkah pada umatku pada waktu pagi mereka. Jadi gini Pak, bagusnya kalau mau safar berangkatnya pagi-pagi. Lebih bagus lagi hari apa tadi Pak? Hari Kamis.
Ya, bagusnya lagi hari Kamis. Kalau saya senang Pak Pujo berangkat hari Kamis kalau umroh. Kenapa Pak Ustadz? Ya, apalagi pagi-pagi. Karena sunnahnya begitu. Karena nyampe Madinah kan Jumat ya Pak. Nyampe Madinah kan Jumat tuh atau malam. Ya, nah, malam biasanya. Kalau di Sida pagi kan ya mundur berarti ya. Malam di sana kan beda 4 jam ya malam. Pokoknya Kamis biasanya sampainya sana malam, kan pasti pada capek tuh, capek ya atau nah nyampainya kan Jumat tuh, nyampainya Jumat. Nah biasanya belum jalan-jalan dulu kan, belum ziarah. Nah nanti Sabtu baru ziarah ke Masjid Kuba. Nah itu sunnahnya di Sabtu ke Kuba Pak Pujo. Jadi ke Kuba itu sunnahnya hari apa? Sabtu. Nabi dan sahabatnya Ibnu Umar dengan berjalan dan berkendaraan pergi ke Kuba hari apa? Sabtu. Makanya hari Sabtu di Kuba ramai itu masjid itu. Ya, jadi kalau yang tapi ya kalau mau umroh ya kalau nggak ada yang hari Kamis ya bebas aja. Cuma kalau ada ya berangkat hari Kamis, tapi ke Madinah dulu, datang Jumat, istirahat biasanya seharian. Nah besoknya baru ke Kuba ya ke Kuba. Hari apa tadi? Sabtu ke Kubanya. Taib. Di samping itu, ini kan disunahkan berangkat hari Kamis. Disunahkan juga, ini lanjut Pak, melakukan sholat 2 rakaat ketika hendak pergi. Nah ini tadi harusnya di atas ya Pak ya, harusnya di atas tadi ya, di doa ya. Lanjut, sebagaimana? Sebagaimana terdapat dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, jika engkau keluar dari rumahmu, maka lakukanlah sholat 2 rakaat yang dengan ini akan menghalangimu dari kejelekan yang berada di luar rumah. Jika engkau memasuki rumahmu, maka lakukanlah sholat 2 rakaat yang akan menghalangimu dari kejelekan yang masuk ke dalam rumah. Tuh ya, jadi bagus melakukan sholat 2 rakaat ketika hendak pergi. Saya lihat kedudukan riwayatnya, hadisnya ada di dalam kitab silsilah hadis sahih. Ya, ini hadisnya bagus berarti. Jadi ibu bapak ya berarti sebelum ini ya Pak, sebelum doa sama anak tadi ya. Jadi bagusnya posisinya ditaruhnya di sini nih, di mana di doa tadi ya. Oh, taib nggak apa-apa. Jadi intinya bagusnya jadi sholat dulu 2 rakaat sebelum apa tadi? Sebelum safar. Kemudian doa tadi astaudikumullah astaudikumullah allazi la tadhi'u wadi'u. Kemudian anak baca doa juga. Kemudian bapak keluar dari rumah baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baru doa naik kendaraan, baru doa di atas kendaraan. Ya. Nah, ini melakukan sholat 2 rakaat ketika hendak pergi. Kemudian, nah ini tadi udah dibahas bertakbir 3 kali. Ketika sudah naik kendaraan, tadi sudah dibahas ya. Doa-doanya ada doa-doanya. Jadi bedain doa keluar rumah, doa naik kendaraan, doa di atas kendaraan, ya dibedakan. Kemudian kalau tadi udah dibahas juga kalau naik baca takbir, kalau turun baca tasbih, ya. Kemudian juga perjalanan pada malam hari juga disunahkan, boleh. Ya, boleh Pak baca. Disunahkan bagi musafir untuk berjalan pada malam hari. Hal ini didasarkan pada hadis Anas radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian berjalan pada malam hari tatkala safar, karena sesungguhnya bumi itu dipendekkan pada malam hari. Hadis Abu Daud nomor 2571. Baik, jadi doa apa? Jalan di malam hari juga termasuk sunnah. Kalau bisa ya tadi Kamis atau pagi atau malam. Kemudian memperbanyak doa ketika safar, karena doa orang musafir termasuk yang doanya da'awatin la tardat, da'awat yang itu doa yang la turat, ya tidak akan ditolak. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak, doa orang tua untuk anaknya, doa orang sedang berpuasa, doa orang wa da'watul musafir, dan doa musafir. Maka banyakin doa, ya banyakin doa sama
musafir biar dimudah, macam-macam Anda silakan minta doa mau musafir ya. Atau yang musafir juga mendoakan yang ditinggalnya. Pokoknya banyak-banyakin doa kalau lagi musafir. Kemudian berdoa ketika singgah. Nah ini. Jadi dari Khawlah bintu Hakim radhiyallahu anha, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, man nazala manzilan thumma qala a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sampai situ aja. Lam yadru syai'un hatta yartahil min manzilihi zalik. Artinya apa? Barang siapa? Barang siapa singgah di suatu tempat kemudian mengucapkan A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kayak zikir sore ya Pak ya. Ya. Maka apa keutamaannya? Tidak ada. Aku berlindung dari kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa-apa yang telah diciptakan. Tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakannya sampai dia beranjak dari tempat itu. Jadi kalau misalnya singgah, kita suka singgah kan Pak ya, makan dulu. Di mana kalau saya sama keluarga ke Tasikmalaya biasanya di Maecot Garut ya, Maecot ya, bukan Maerot. Maecot ya. Maecot tuh apa sih? Ayam panggang, wah ayam goreng. Nah, sambil makan ya sambil doa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Singgah dulu misalnya Pak Pujo Safar singgah dulu di hotel ya, transit sebentar. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau Bapak Ibu naik pesawat transit di Dubai, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka siapa yang baca itu ketika singgah, tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakannya sampai dia beranjak dari tempat itu. Insya Allah. Kemudian segera pulang menemui keluarga jika urusannya selesai. Ya, karena safar itu bagian dari azab. Lanjut Pak, safar itu? Safar itu bagian dari azab. Ia menghalangi salah seorang di antara kalian dari makan, minum, dan tidurnya. Maka dari itu, apabila salah seorang di antara kalian telah menyelesaikan urusannya, bersegeralah pulang menemui keluarganya. Biasanya ya ya gimana pun ya kangen sama keluarga kan ya Pak, kangen sama anak ya dan lain-lain, maka ya segera pulang kalau urusan udah beres. Kemudian mendatangi keluarga pada awal siang, akhir siang apabila tidak mampu. Rasulullah SAW tidak mendatangi keluarganya pada malam hari, beliau mendatangi mereka pada waktu siang atau sore hari. Jadi mendatangi keluarga ya, jangan malam ya, jangan malam kecuali ada apa tadi Pak? Pemberitahuan. Nah, jika safar cukup lama dilarang mendatangi keluarganya pada malam hari kecuali ada pemberitahuan sebelumnya. Sebagaimana tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian baca doa ketika melihat kampungnya. Jadi ketika pulang dari safar ya, baca doa nih Pak. Aibun, taibun, abidun, li rabbina, hamidun. Jadi kami datang bersama Nabi SAW hingga ketika kami melihat kota Madinah, maka beliau SAW mengucapkan aibun, taibun, abidun, li rabbina, hamidun. Orang-orang yang kembali bertobat, beribadah dan hanya kepada Rabb-Nya, kami semua memuji. Baru deh poin yang kita bahas, melakukan sholat apa tadi? 2 rakaat di masjid terdekat ketika pulang dari safar ya, di masjid ya, di masjid ya, ini sunnahnya. Baik, inilah sedikit tentang masalah safar. Mungkin ada yang mau nanya, termasuk yang kita bahas pada hari ini itu tentang sholat pulang dari safar. Silakan. Kita lihat pertanyaan dari chat. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Apabila kita ketiduran mau sholat malam, bangun pas azan subuh, apakah sholat malam tersebut bisa dikerjakan pada waktu siangnya sebanyak 12 rakaat yang pernah Rasul lakukan? Jazakallah. Bisa, ya bisa. Jadi siapa yang udah terbiasa, kemudian sakit, ketiduran, lalu nggak sempat sholat tahajud dan witir, maka sholatnya boleh diqadha di waktu siang hari ini, pokoknya sebelum zuhur. Ya, sebelum zuhur. Jadi Bapak, Ibu
biasa sholat tahajud berapa? 4. Witirnya 1, maka witirnya jadi 2. Ya, kalau Nabi kan 11. Maka witirnya jadi genap. Ya, witirnya jadi genap. Jadi Bapak biasa tahajud 2, witir 1, maka tahajudnya tetap 2, witirnya jadi 2. Yang witirnya 3 jadi 4. Ya, 2 salam, 2 salam. Yang witirnya 5 jadi 6. Ini qadha untuk sholat malam ya. Lanjut. Assalamualaikum Ustadz, niatnya apa sholat sesudah safar? Apa bahasa Indonesia aja? Boleh? Cukup dalam hati saja. Niat sholat pulang dari safar. Ya, lanjut. Atau udah di hati aja disebutkan, Allah Maha mengetahui. Karena keinginan kita kan pengen sholat pulang dari safar nih. Udah, niat sholat sunnah, Allahu Akbar. Atau niat sholat sunnah pulang dari safar. Dalam hati ya, dalam hati ya. Gak usah diucapin, gak usah ini juga. Yang penting punya keinginan. Ya nggak apa-apa. Karena niat itu adalah keinginan, kemauan. Al-azmu, ya al-qasdu, ya itu keinginan ya. Jadi cukup di hati. Ya sunnah pulang, sholat sunnah pulang dari safar. Atau keinginan saja sudah cukup. Ya. Yang penting dimulai dengan Allahu Akbar. Lanjut. Bismillah, mohon di-share doa-doa yang di Ustaz tadi sampaikan. Ini sudah di-share oleh Ibu Dewi. Baik. Ada lagi? Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, doa tersebut untuk safar yang jauh, keluar kota atau keluar negeri, atau safar di dalam kota juga dibaca? Ya, safar, yang penting safar yang disebut safar itu kan perjalanan yang dianggap bagi sebuah negeri itu safar. Jadi kalau di kita kan tenornya 80 km. Ya, kalau di kita tenornya ijtihad 80 km. Ya enggak apa-apa kalau kita bingung ya. Kalau kita bingung ya pakai ijtihad 80 km. Tapi kalau kita tahu, oh ke Bogor ya safar ya, nggak usah pakai kilometer ya, karena kan kebiasaannya gitu. Makanya di Madinah ke Bir Ali jauh nggak Pak? Dari Madinah ke Bir Ali kan sebentar ya. Ya. Nah, itu di situ orang udah pada sholat 2 rakaat ya. Ya, jadi di situ orang sudah sholat 2 rakaat. Makanya kalau di Indonesia ini gimana Pak Ustadz tolak ukurnya? Jadi jarak safar itu kan kembali kepada kebiasaan. Nah, di Indonesia ini gimana kebiasaannya nih? Ya, apakah ke Bandung, kalau ke Bogor itu safar? Ya kalau saya sih safar ya, safar. Tapi kalau bingung ini safar atau tidak, maka jaraknya 80 km. Kalau bingung ya, kalau memang yakin nggak bingung, oh ini mah kebiasaan nih, urufnya, ya nggak usah pakai 8 km. Walaupun nggak sampai 8 km juga bisa jadi safar. Kalau memang itu sudah kebiasaan urufnya di sebuah daerah. Ya, itu saja ya. Jadi mau safar dekat, mau safar jauh, mau safar luar negeri, ya tetap baca, itu sunnahnya melakukan adab-adab safar tadi. Lanjut. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, bolehkah safar dalam rangka khusus ziarah kubur? Taib ya, dalam rangka perjalanan yang diibadah itu cuma 3 aja. Ya, la tasuddur rihal illa fi salasati masajid. Jangan kalian melakukan perjalanan yang bersifat apa tadi? Ibadah, kecuali ketiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jadi nggak boleh orang menyengaja safar untuk apa tadi? Ziarah ya, ziarah. Tapi kalau berziarah boleh gitu loh. Ziarah kubur boleh ya. Ziarah kubur boleh. Ya, tapi tadi bagusnya itu sambil jalan, Pak. Misalnya sambil pulang kampung, sambil lewat, boleh gitu loh. Jadi jangan dikhususkan untuk ziarah kubur, ya. Lanjut. Assalamualaikum. Afwan izin bertanya Ustadz, bagaimana
sholat pada saat safar dalam perjalanan di pesawat 8 jam? Ya, lihat waktunya. Saya harus tahu dulu waktunya. Jadi kalau pertanyaannya sholat, gimana Pak tadi? Bagaimana sholat pada saat safar dalam perjalanan di pesawat 8 jam? Taib, misalnya berangkatnya gimana nih? Berangkatnya kapan? Ayo coba, saya pengen tahu dulu sama yang nanya. Berangkatnya jam berapa? Ya, karena penting berangkatnya jam berapa ini. Jadi intinya begini, kalau berangkatnya itu sampai tujuan, misalnya dia transit apa enggak gitu loh Pak. Transit apa enggak? Misalnya ya, misalnya pagi jam 6. Ya, pagi jam 6. Nah, sekarang sampai tujuan tambah jam 8 jam berapa, Pak? Jam 2. Ya, tambah berapa? Ya, Tambah 8 kan jam 6 tambah 8 7 8 9 10 11 2 3 4 ya. 3 ya. Jam 3 misalnya ya, jam 3. Jam 3. Masih ada enggak di tempat di sananya di begitu misalnya gini. 8 jam ke Mekah misalnya ya, ke Mekah. Terus sampai Jeddah jam 4 sore, masih banyak asar kan? Maka saya duhur asarnya di Jeddah. Ya, kenapa nggak ada di atas pesawat? Ya, karena banyak yang tidak sempurna sholat di atas pesawat. Bukan masalah nggak tepat waktu, tapi kesempurnaannya. Ya, kalaupun jadi kalau saya lebih memilih ketika saya perjalanan 8 jam sampai Jeddah misalnya jam 3, jam 4, pokoknya masih banyak waktu asar, maka duhur dan asar akan saya tarik di belakang. Saya akan qashar, kemudian saya sholat di bandara, ya duhur 2, asar 2, dengan berdiri, berwudu lagi, berjamaah lagi. Tapi kalau di atas pesawat, karena waktunya masih ada di tempat sampainya. Tapi kalau ternyata sampai Jeddahnya, sampai Jeddahnya itu jam 6, berarti sudah mau maghrib. Nggak mungkin kalau misalnya saya sampai bandara, saya sholat duhur dan asar. Maka terpaksa saya akan sholat di atas pesawat, duhur dan asarnya. Itu saja. Ya. Cuma kalau saya tetap usahakan berdiri, izin dulu, tetap berwudu, ya berdiri. Kalau naik Saudi Arabia Airline enak bisa berdiri karena ada musolanya. Kalau enggak ya izin, kalau enggak boleh ya saya duduk. Ya, untuk kiblatnya juga kalau berdiri enak bisa nyari kiblat. Tapi kalau enggak boleh, dilarang, ya duduk ya udah. Kemana saja kita menghadap, ya. Itu cara sholat kalau di atas pesawat 8 jam. Yang penting sampai tempat tujuannya masih ada waktu sholat duhur atau asar enggak. Kalau masih, sholat di sana saja. Tapi kalau enggak, sholat di atas pesawat. Ya, lanjut. Bismillah, doa singgah apa yang dibaca 3 kali juga sama seperti zikir sore. Doa yang mana tadi? Oh ya, yang a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya. Intinya sih enggak ada penjelasan baca 3 atau 1, yang minimal 1 kali. Cuma memang ada riwayat secara umum doa bagus dibaca 3 kali. Jadi kalau misalnya mau dibaca 3 kali ya baca 3 kali, tapi minimal berapa tadi Pak? 1 kali saja. Ya, lanjut. Apaan bolehkah safar dalam rangka khusus ziarah kubur tadi sudah dibahas. Udah ya. Bismillah, afwan Ustadz, sholat safar bolehkah dilakukan di rumah? Boleh. Sholat sunnahnya di mana? Sholat sunnahnya di masjid, bukan di rumah. Ya, cuma kalau udah nyampe rumah Pak Ustadz ya Nabi nyuruhnya di masjid ya, bukan di rumah. Jadi gimana kalau dia sholatnya di rumah? Saya nggak tahu. Mendingan mendingan ya di masjid sesuai dengan perintahnya saja. Wallahu alam ya. Apakah kalau Bapak Ibu misalnya nggak bisa ke masjid kemudian sholatnya di rumah, apakah jadi sebagaimana gini Pak, tahiyatul masjid di mana dilakukan? Di masjid, ya kan? Yang dilakukan di masjid ya dilakukan di masjid. Ya, qobliyah ba'diyah boleh di mana-mana kan Pak?
ya lebih bagus di rumah. Tapi kalau untuk sholat pulang dari safar ini, yang diperintahkan adalah ya di masjid, maka ya di masjid saja. Ya, saya nggak tahu apakah dibolehkan untuk di rumah. Saya tahunya hanya di masjid. Lanjut. Kalau sebelum safar Di rumah itu, di rumah kalau untuk safar ya. Sebelum safar ya. Assalamualaikum Ustadz, kalau safar dengan niat mukim, apakah bisa baca doa yang tadi? Misalnya anak mau mukim untuk sekolah di luar kota. Setelah saya antar dia ke kota yang baru dan akan pulang, bolehkah saya membaca doa orang mukim kepada orang yang musafir? Boleh, nggak apa-apa. Ya, karena apalagi anaknya kan mukim, ya, anaknya mukim. Jadi ibu kan mau safar lagi, mau pulang lagi kan, ya. Jadi anaknya, jadi pertama bareng-bareng sama anaknya melakukan hal-hal safar tadi, adab-adab safar. Kemudian kan anaknya ditinggal tuh, ya. Kemudian ibu pulang, nah ibu baca doa untuk safar lagi, ya. Nah anaknya karena dia mukim ya berarti bacanya doa yang buat ibunya, buat doa yang mukim tadi, mendoakan ibunya supaya tadi ya penutup amalnya, ya amanahnya didoakan orang tuanya. Lanjut. Ini jam 6. Oh, ini mungkin tadi yang perjalanan 8 jam, Pak. Bismillah, kalau kita ke Bogor rame-rame dengan teman-teman pengajian, misal bersepuluh, apakah harus pakai mahram? Mohon harus pakai mahram. Harus pakai mahram. Ya, karena itu perjalanan safar juga. Ya, lanjut. Mau tanya Ustadz, apa boleh rombongan ibu-ibu pengajian umroh bareng rata-rata sudah berumur 50 tahun lebih, apakah tetap harus dengan mahram masing-masing? Tetap pakai mahram walaupun di sana ada ketentuan boleh tidak bawa mahram, ya. Karena riwayatnya umum ya, tidak boleh musafir kecuali bersama mahramnya. Maksudnya buat wanita, ya. Lanjut. Ustadz, kalau berangkat pukul 9 sampai pukul 14, tiba di tujuan, bisakah saya sholat jamaah di mobil tepat waktu duhur dan menarik? Jadi Nabi nggak pernah sholat wajib di atas kendaraannya. Nabi nggak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Kalau memang waktunya banyak, waktunya ada, apalagi bisa dijama dan dikosor, lebih baik nanti sholat wajibnya di bawah. Ya, di bawah tuh maksudnya di rest area, di pom bensin, di musola, di masjid. Ya, karena Nabi nggak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Kecuali tadi keadaannya, kalau waktunya sudah mau habis, Anda masih di kendaraan, macet, nggak bisa berhenti, maka Anda harus sholat di atas kendaraan karena waktunya sudah mau habis. Ya, jadi kalau ibu berangkat jam 9 sampai jam 2 tiba di tujuan, bisakah sholat jamaahnya di mobil? Lebih baik jangan di mobil, karena Nabi nggak pernah sholat wajib di kendaraan. Ya, tapi yang pernah dilakukan adalah sholat sunnah. Tapi kalau ibu di atas kendaraan kereta, ya sampai mau maghrib, ya duhur asar bisa lewat, maka Anda harus sholat di atas kereta karena sampai tujuannya sudah mau habis. Lanjut. Sholat pulang safar dilakukan sebelum masuk rumah, sebelum sampai rumah. Kita ke masjid dulu. Untuk pria dan wanita juga. Dan apakah semisal ayah tiri bisa masuk mahram? Ya, saya itu di masjid ya, masjid dekat rumah ya. Masjid dekat rumahnya, ya. Ayah tiri kan yang nikah sama ibunya kan, ya mahram lah, ya. Karena nikah dengan ibunya. Lanjut. Izin bertanya lagi Ustadz, sholat safar tersebut di masjid terdekat dari rumahkah? Sudah mau sampai rumah atau bagaimana? Iya, dekat rumah, ya, dekat rumahnya. Assalamualaikum Ustadz, apabila kita safar dalam perjalanan, kita zikir pagi petang, apakah zikir pagi petang itu harus dalam keadaan wudhu? Sunnahnya wudhu, enggak pun enggak apa-apa ya. Sunnahnya wudhu, enggak pun enggak apa-apa. Yang wajib wudhu itu tawaf, sholat, itu wajib wudhu. Kalau zikir dan lain-lain itu sunnahnya. Enggak pun enggak apa-apa. Lanjut. Izin bertanya di luar tema. Saum sunnah apa yang disenangi Allah? Saum Daud, Senin Kamis, atau saum Ayyamul Bid? Yang terbaik adalah Daud. Yang terbaik adalah puasa Nabi
Nabi Daud. Ya, kalau nggak bisa Senin Kemis. Nggak bisa puasa Nabi Daud. Puasa Ayyamul Bid ya. Tapi kalau mau yang terbaik yang nggak ada lagi selain puasa Nabi Daud. Lanjut. Habis itu. Baik, ya. Puasa Nabi Daud ini bukan puasanya, berarti bukannya puasanya Nabi Muhammad, Pak Ustadz, salah itu. Puasa Nabi Daud itu, walaupun Nabi Daud yang melaksanakan, tapi Nabi Muhammad melegalkannya. Berarti hukumnya yaitu puasa itu ya disunnahkan karena Nabi membolehkannya, ya. Ini ada masuk ke Pak Ustadz. Apakah anak perempuan boleh memperlihatkan rambut di depan ayah tiri? Ya kan ayah tirinya kawin sama bapaknya, sama ibunya kan. Ya, lanjut. Ustadz mau tanya lanjutan yang tadi sholat di pesawat kereta. Udah ada waktu sholat, tapi kita sholat di tempat tujuan masih ada waktu. Lalu misalnya nggak ada umur, amit-amit ada kejadian nggak enak, jadi kita termasuk lalai nggak? Tidak lalai karena kita mencari kesempurnaan dan kita dapat rukhsah untuk diapain? Untuk apa tadi? Untuk mengambil qasar dan jama. Ya, itu nggak dianggap lalai ya. Banyak ibu-ibu begitu tuh pikirannya tuh. Ntar kalau mati gimana loh? Ya, nah emang kita kan nggak ada niat tinggalin sholat. Ya, sedangkan orang itu sholat nggak madhab kiblat, ya tayamum padahal ada air, ya kemudian juga sholatnya nggak berdiri. Nah, maka saya melakukan itu kalau darurat, kalau memang nggak ada waktu lagi. Tapi kalau dari sampai bandara ada waktu, ya lakukan berjamaah, berwudu lagi, menghadap kiblat pula, sempurna jadinya. Ya, lanjut. Ustaz, kalau kakak laki-laki dari mertua itu boleh bersentuhan tangan atau tidak? Kakak laki-laki mertua. Kakak laki-laki dari mertua itu boleh Bersentuhan tangan. Kakak laki-laki, saya ini suka bingung ya, suka blank urusan gini nih. Ya, kakak laki-laki dari mertua. Cari aja deh, coba dijawabin ya. Yang lain dah. Saya suka pusing hitungan begini-begini. Yang gampang-gampang aja yang sesuai tema coba. Ya. Habis? Ya, mungkin yang lain nanti bisa dijawab ya, bisa dilihat di situs-situs sunnah ya. Saya nggak hafal banyak ya. Itu saja. Habis Pak? Habis Pak. Baik ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kalau ada yang tidak terjawab. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah ketika safar. Khusus yang kita bahas ini yaitu sholat sunnah pulang dari safar, dan mudah-mudahan diberi kesempatan kita untuk menjalankan aktivitas apapun dalam sehari-hari sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan hanya tentang sholat, tadi kita juga bahas tentang masalah adab-adab safar. Maka mudah-mudahan ya bagi yang ingin safar bisa mengamalkan. Baik, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Terima kasih buat Majlis Ta'lim Mushola Jamrud. Mudah-mudahan jadi amal jariah apa yang Anda lakukan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Mudah-mudahan Pak Ustadz selalu sehat walafiat. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kita bisa lanjutkan lagi kajian kita untuk minggu depan tanggal 27 November di waktu yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.